Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk perkuliahannya lewat video dulu ya yang saya sampaikan. Tapi untuk tugasnya sudah saya berikan tadi. Jadi silakan dikerjakan. Bisa memeriksa di buku 1 ya. Untuk contohnya juga ada sebenarnya. Di setelah kasus itu coba kalian periksa, itu ada contohnya, tapi untuk periode sebelumnya. Nah, kalau yang kita kerjakan ini untuk periode yang tahun berjalan. Nah, di dalam proses pengerjaan seorang auditor, pasti kalau kalian ingat di mata kuliah auditing 1 dulu, pasti melawan atau kebalikan ya dari siklus akuntan atau siklus akuntansi seperti itu. Jadi seorang auditor itu dalam melakukan pemeriksaan dimulai dari laporan keuangan dulu, nanti dicek di buku besar, dicek di neraca saldo, terus di jurnal umum, baru nanti ditelisik lagi transaksinya itu benar atau tidak, buktinya ada atau tidak. Nah, ini yang menjadi perbedaan antara akuntan dan juga auditor. Di dalam proses pemeriksaan kepada klien, di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama, perencanaan dan juga perancangan pendekatan audit. Yang kedua, pengujian atas pengendalian dan pengujian transaksi. Yang ketiga, pelaksanaan prosedur analitis dan pengujian terinci atas saldo. Terus yang terakhir, penyelesaian di dalam audit. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Perencanaan dan juga perancangan pendekatan audit. Seorang auditor ketika melakukan pemeriksaan pada kliennya tentu harus memiliki rencana, harus memiliki konsep, harus memiliki sistem yang terstruktur agar nantinya ketika di lapangan itu tahu apa saja sih pemeriksaan yang harus dilakukan oleh seorang auditor seperti itu. Mulai dari yang pertama, identifikasi alasan klien diperiksa. Ini untuk memberikan kemudahan bagi auditor mengapa klien ingin diperiksa. Tujuannya apa? Nah, nanti bisa melihat auditor itu akan mendalami lebih lanjut lagi. Apakah perusahaan ini punya permasalahan di bidang hukum, ada pelanggaran-pelanggaran enggak yang dialami oleh klien ini. Biar nantinya apa? Agar auditor itu tidak kena masalah atas masalah atau pelanggaran yang dibuat oleh kliennya tadi. Yang kedua, yaitu melalui kunjungan ke tempat klien. Jadi auditor perlu ya memahami jenis usahanya, terus pelaksanaan SPI-nya, pembukuannya, dan juga transaksi-transaksi di dalam perusahaan. Yang ketiga, proposal audit. Nah, proposal audit ini memudahkan bagi perusahaan atau klien untuk memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan itu apa saja sih oleh auditor. Jadi proposal itu akan merinci setiap kebutuhan dari auditor dan perusahaan tinggal menyerahkan apa yang diperlukan oleh auditor tersebut, sehingga nantinya hal-hal yang sifatnya rahasia itu ya bisa diminimalisir lah untuk dipublis secara umum. Yang selanjutnya, di dalam pengujian atas pengendalian dan pengujian atas transaksi ini dibagi menjadi dua, yaitu pengujian substantif dan juga pengujian pengendalian. Nah, ini saya rasa sudah pernah saya jelaskan ya dulu di auditing 2 atau auditing 1 mungkin. Kalau teman-teman masih ingat, di dalam pengujian transaksi itu ada dua hal. Yang pertama pengujian substantif, maksudnya apa sih? Jadi pengujian di sini ialah ketika auditor memeriksa laporan keuangan atau angka-angka di dalam laporan keuangan tersebut. Jadi lebih fokus pada transaksinya. Substantif atau intinya laporan keuangan diperiksa. Inti dari tugas auditor. Selanjutnya pengujian pengendalian. Nah, di sini auditor akan memeriksa pengendalian internal perusahaan. Apakah sudah berjalan efektif, apakah sudah efisien di dalam melakukan tugasnya. Selanjutnya pelaksanaan prosedur analitis dan pengujian terinci atas saldo dibagi menjadi dua, yaitu analitis, yaitu pengujian berkaitan dengan rasio keuangan perusahaan. Nah, analitis di sini perusahaan akan melihat, auditor akan melihat ya, rasio-rasio keuangan ini digunakan untuk apakah
tingkat profitabilitas misalkan, itu kan ditentukan oleh ROA atau return on asset, dan juga ROE, return on equity. Apakah tingkat profitabilitas perusahaan tersebut dari tahun sebelumnya itu bagaimana sih grafiknya. Nah, sehingga di sini auditor itu perlu melihat tingkat laba atau tingkat profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan. Hingga nanti bisa memberikan opini, bisa memberikan masukan ketika jumlahnya ini, ketika grafiknya ini stabil, maka besar kemungkinan tingkat profitabilitasnya itu ya relevan. Sebaliknya ketika ada titik ekstrim, ketika pada tahun sebelumnya itu mengalami penurunan, nah pada tahun sekarang mengalami kenaikan yang tinggi, nah ini ada jurang yang ekstrim. Nah ini pasti auditor akan sangat tertarik sekali untuk memeriksa tingkat labanya. Selanjutnya terinci, berfokus pada saldo akhir dan juga buku besar. Nah, penyelesaian audit di sini ialah tentu membuat laporan audit ya. Laporan audit itu nantinya berisi opini dari hasil audit yang sudah dilaksanakan. Nah, selain itu juga kertas kerja yang kalian kerjakan nanti di buku 2 itu ya intinya laporan audit itu tadi. Yang kedua yaitu mengkonfirmasi hasil audit dan manajemen. Nah, setelah dilakukan rapat terbuka, terus pelaksanaan pemeriksaan, yang terakhir nanti ada rapat tertutup yaitu mengkonfirmasi hasil audit kepada manajemen. Temuan-temuan yang dihasilkan itu disampaikan dan memberikan opini atas laporan keuangan yang sudah diaudit. Isinya ini, selanjutnya untuk slide kertas kerja pemeriksaan, paling tidak ada 7 komponen ini ya. Nanti teman-teman juga bisa cek di buku 2 kertas kerjanya. Nah, selanjutnya untuk berkas atau bukti audit, ada berkas permanen. Berkas permanen ini sifatnya sudah tetap, misalkan kwitansi, nota, faktur, terus surat-surat perjanjian. Selanjutnya kalau berkas korespondensi ini ketika auditor itu kurang puas terhadap hasil temuan bukti audit atau hasil jawaban dari klien, bisa melakukan konfirmasi ke pihak ketiga yang ada kaitannya dengan perusahaan. Yang terakhir berkas tahun berjalan, yaitu berkas saat ini yang digunakan untuk pemeriksaan laporan keuangan, ya berupa laporan keuangan itu tadi. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya, dan semoga nantinya bisa bermanfaat ya apa yang saya sampaikan ini. Dan mohon maaf bila ada salah dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan oh ya, satu lagi, nanti untuk jawabannya silakan dikerjakan ya. Pekan depan insya Allah kita daring, dan nantinya akan saya cek untuk kelengkapan dari hasil kerjaan yang sudah kalian kerjakan. Nanti kita akan bahas bersama seperti itu. Mungkin itu, terima kasih dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.